Bagaimana perasaan Anda ketika mendapat kabar bahwa menjadi wisudawan terbaik di UIN Jakarta? Alhamdulillah sangat senang dan kaget nggak nyangka, karena menyelesaikan studi doktoral ini saya sambil hamil, melahirkan, menyusui gitu kan. Alhamdulillah, jadi nggak disangka-sangka gitu, sangat terkejut sekali. Ketika saya mendapatkan kabar, tentu saya sangat bahagia dan ini harapan saya dari S1. Tetapi waktu S1 saya tidak mendapatkan terbaik universitas, namun saya mendapatkan lulusan terbaik dari jurusan. Jujur saya kaget banget soalnya waktu pertama saya dapat itu saya lagi di perjalanan. Nah, itu saya 1 hari ngebuka HP. Jadi waktu saya buka HP, tiba-tiba tling tling ting ting gitu kan. Masuk WA, wisudawan terbaik. Terus saya kayak langsung lemes, terus tiba-tiba, "Hah, emang iya?" gitu. Jadi bener-bener kayak kaget di luar dugaan. Perasaannya gimana ya, kayak bangga banget gitu, perjuangan saya yang kuliah 20 bulan itu terbayarkan, nangis saat ngejar tesis, wisuda, sidang yang 5 kali berurut-urut, Masya Allah, luar biasa banget gitu Kak. Ya jujur pertama nggak nyangka ya Kak, karena tiba-tiba di WA terus langsung dimasukkan ke dalam grup, dan tentunya ini merupakan pencapaian yang paling berharga bagi saya, karena saya tahu banyak di luar sana teman-teman yang lain itu yang nilainya lebih tinggi dari saya, tapi mungkin belum berkesempatan untuk berada di posisi yang saya sekarang ini. Seperti itu Kak. Perasaannya pasti bersyukur, senang, dan gak expect juga kan. Kaget juga gitu. Pokoknya ya ngerasa bersyukur banget lah gitu, bisa terpilih menjadi wisudawati terbaik. Tentunya seneng banget, bahagia, terus juga nggak nyangka juga karena teman-teman saya juga lebih baik juga dari saya, tapi alhamdulillahnya rezekinya dapetnya di saya. Ya sebenarnya pertama nggak expect gitu loh, nggak expect untuk jadi wisudawan terbaik, karena ya sebelumnya tidak pernah kepikiran ke arah situ gitu. Selesai skripsi aja udah alhamdulillah gitu, karena itu udah seneng, udah menyelesaikan masa studi sampai skripsi gitu. Tapi tiba-tiba ada kabar dijadikan wisudawan terbaik, ya alhamdulillah bersyukur dan berbahagia juga. Jujur itu kaget banget Kak, soalnya saya bangun tidur dapat infonya Kak, jadi itu benar-benar kaget banget diinfoin sama Buka Prodi dan Bapak Sekretaris Prodinya gitu Kak. Justru nggak expect juga gitu Kak, bahwasannya dinobatkan sebagai wisudawan terbaik. Saya rasa masih banyak kakak-kakak yang lebih pantas dan layak mendapatkan hal ini. Wah, Masya Allah ya. Pas itu aku lagi makan bareng sama umi aku, terus dapat kiriman WA. Ya pokoknya aku bersyukur, karena hal yang paling bersyukur itu ketika orang tua melihat orang tua bahagia. Oke, jujur kaget ya, karena kabar ini dari pihak akademik tuh lewat WhatsApp gitu kan. Kebetulan lagi berhalangan juga untuk angkat telepon, jadi kata bapaknya, "Oh, kamu menjadi yang terbaik nih dari FST," gitu kan. Terus barusan nih saya mampir ke akademik, terus kata bapaknya, "Mana nih yang sok sibuk kemarin wisudawan terbaiknya?" katanya gitu. Jadi kaget tapi bersyukur juga. Perasaannya otomatis senang ya, dan karena tapi di lain sisi juga sedih karena ada beban amanah. Karena kan kalau misalkan kita lihat di Rosyad Islamiyah itu kan belajar bahasa Arab, kemudian belajar tentang kitab-kitab Turos, yang mana otomatis cetakan daripada di Rosyad Islamiyah kan harus memahami agama dengan sangat betul ya, dan itu juga suatu amanah yang harus dipegang gitu, dan saya merasa masih sangat kurang gitu. Tapi ya otomatis kalau misalkan kesannya ya memang sangat bahagia gitu. Tapi jadi ceritanya diberitakan jadi wisudawan terbaik itu kemarin ke Bu Aida, ke Kaprodi. Terus Bu Aida tiba-tiba bilang, oh ya kamu jadi mahasiswa terbaik, soalnya IPK kamu mungkin yang terbesar deh kayaknya. Karena kan
di wisuda sekarang cuman beberapa orang doang sih gitu. Tentunya yang pertama itu nggak expect ya, dan kaget juga dinyatakan sebagai wisudawan yang terbaik di fakultas gitu. Bersyukur juga sih karena dikasih kesempatan dan penghargaan sebesar itu. Kegiatan apa saja yang Anda ikuti di kampus dan di luar kampus? Selagi saya menjadi mahasiswa pasca, saya mengajar di Pasca Sarjana Institut Agama Islam Depok, Al-Karimiyah, dan saya aktif menulis di proceeding internasional. Kemarin terakhir terbit pada tahun 2024 ini di Thailand dan Prancis, di Roch Leng ya, di London. Terus saya juga aktif ikut seminar-seminar dan webinar. Selain berkuliah, saya aktif menulis di media sosial atau jurnal. Yang di tahun 2023 salah satu jurnal saya terbit di Sinta 2 di Jurnal Kalam UIN Lampung. Selama aku kuliah, aku ngikutin beberapa organisasi, terus aku juga ngikutin magang, internship gitu-gitu. Terus udah sih, sisanya kumpul-kumpul aja sama teman-teman, sama main gitu aja, belajar. Abis itu ikut ngembangin soft skill gitu-gitu. Saya tahun kemarin itu ikut kegiatan PMII Kak, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi saya berorientasi di organisasi tersebut gitu. Dan juga saya pernah ikut itu Himpunan Mahasiswa Magister Perbankan Syariah. Dan ada beberapa proker yang kami lakukan di luar dan di dalam kampus gitu Kak. Ya, baik. Selama berkuliah, saya aktif di beberapa kegiatan kampus. Di antaranya seperti beberapa kajian yang ada di kampus, itu saya juga ikut, juga terdaftar di organisasi ekstra kampus. Dan selain itu, karena domisili saya agak jauh dari kampus, itu mengharuskan saya aktif di rumah. Jadi di rumah itu ada kegiatan semacam pengajian gitu Kak. Jadi setiap habis kelar mata kuliah, kalau memang nggak ada kajian, saya langsung segerakan bisa sampai ke rumah karena ada pengajian di rumah itu Kak. Kalau selama di perkuliahan di kampus itu sebenarnya saya nggak mengikuti apa-apa. Paling kalau di luar rumah itu saya sempat mengajar ngaji, sama sempat ngajar-ngajar ponakan-ponakan aja sih buat belajar-belajar gitu, ngajain tugas-tugasnya. Karena saya lulusan COVID ya, jadi tapi masih ikut juga di berbagai organisasi, salah satunya juga ikut di organisasi PMII. Kemudian juga saya jadi sekretaris umum HMPS di jurusan saya. Kemudian saya juga jadi anggota pengurus KIP kuliah di UIN Jakarta. Iya, sebenarnya dari pertama masuk ke sini banyak ikut organisasi, baik organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus gitu loh. Karena senang aja untuk berinteraksi sama teman-teman, bersosial dengan teman-teman, baik itu volunteer ataupun kegiatan di dalam kampus gitu, baik bersifat akademik ataupun non akademik kayak gitu. Kalau di dalam kampus kegiatan ya di organisasi internal, di DEMA, di HMPS itu pernah, terus kemudian di luar kampus pernah juga aktif di Gus Durian, terus kemudian juga pernah aktif di Forum Mahasiswa Studi Agama-Agama se-Indonesia kayak gitu. Kalau di kampus kan saya ikut berbagai macam organisasi ya Kak, baik yang di dalam kampus maupun internal kampus. Dan juga selain di sini saya kan juga mahasantri ya Kak, di Sabilus Salam. Nah, jadi sembari kuliah saya ikut menjadi mahasantri juga gitu Kak. Di kampus, di internal kampus seperti ya DEMA fakultas dan HMPS juga pernah Kak sebagai ketua koordinasi Litbang Kak. Kegiatan di kampus maupun di luar, aku usahain semaksimal mungkin itu semua rata. Jadi di awal semester itu aku terfokus akan organisasi, tapi untuk semester pertengahan sampai akhir aku aktif dalam part-time, freelance, dan lain sebagainya gitu. Jadi menguntungkan juga buat dunia kerja aku gitu, untuk mencapai network
ke yang lain. Oke, kalau untuk organisasi aku nggak masuk organisasi, tapi aku ikut kepanitiaan nih kalau ada acara di matematika gitu. Terus aku juga ikut beberapa lomba sama volunteer di luar UIN. Kebetulan di tahun pertama itu ikut organisasi Hamasah, ya Hamasah. Kemudian pernah juga Hamasah di tahun 2023 sebagai sekretaris. Di Dema juga waktu tahun pertama itu di anggota dan yang kedua itu di koor. Terus kalau eksternalnya itu di mungkin yang PMI itu ya. PMI kebetulan pernah di fakultasnya, PMI fakultas, kemudian di PMI cabangnya. Oke, untuk kegiatan saya itu mengikuti 3 organisasi. Organisasi yang pertama itu di internal, itu ada UKM, KSR, PMI UIN Jakarta, terus juga OPK itu peminatan kampus K3, dan untuk yang satu lagi itu eksternal di forum K3 nasional. Bagaimana cara Anda mengatur belajar dan kegiatan lain seperti organisasi dan kegiatan lainnya? Kalau saya mencuri waktu ketika bayi tidur dan kegiatan di luar sedang libur mengajar, saya menyempatkan waktu untuk membuka laptop, terus mengambil data penelitian, membaca-baca jurnal, dan menulis disertasi gitu. Karena kalau data sudah lengkap, itu cepat menyelesaikannya. Dan salah satunya berkat dukungan suami juga sama orang tua yang selalu nanyain kapan selesai gitu. Jadinya bikin semangat untuk menyelesaikan doktoral ini. Cara saya mengatur belajar saya yaitu dengan paginya dengan merutinkan ke kampus, lalu di malam harinya saya menyempatkan waktu untuk mengulang dan mengerjakan tesis. Aku punya timeline sendiri, jadi setiap tugasnya masuk, setiap apa-apa yang masuk itu aku catetin. Jadi ada deadline-nya sendiri. Oh, jadi aku hari Senin ngerjainnya yang ini gitu. Terus selanjutnya kayak gitu juga dengan selanjutnya. Jadi kalau aku main itu otomatis semua tugas yang udah dikasih itu udah selesai semua. Jadi aku bukan main dalam keadaan oh ada tugas gitu, enggak. Jadi udah clear baru aku bisa main sama teman-teman gitu. Saya kalau mengatur waktu itu gimana ya Kak? Lebih ke fleksibel sih Kak, kan kalau organisasi itu adalah hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau pendidikan itu adalah hal yang harus dilakukan. Jadi kalau saya pribadi saya memprioritaskan dulu pendidikan saya. Dan setelah itu saya bertanggung jawab dengan organisasi saya, sehingga kedua organisasi dan pendidikan saya itu balance gitu, di mana saya lulus tepat waktu, organisasi saya terjalankan dengan baik, skop pekerjaan saya terrealisasikan gitu Kak. Iya, pertama selesaikan semua tugas yang diberikan, kemudian jangan pernah malu bertanya Kak. Kalau memang sekiranya ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, itu bisa sharing ke teman yang lain. Karena itu juga sudah saya terapkan. Ada beberapa matkul yang di situ saya kurang paham, tapi saya aktif bertanya ke teman saya yang menguasai. Nah, dengan cara-cara itu, bismillah nilai IPK kita stabil Kak. Paling kita utamain mana yang menjadi prioritas kita ya. Jadi begitu kita ada tugas kuliah, tentu juga kita akan mengutamakan yang lebih penting dulu. Setelah itu baru memegang tanggung jawab yang lain seperti itu. Sebenarnya saya nggak nge-range waktu gitu ya, semua berjalan gitu aja. Karena saya juga kerja juga di rumah, ngajar private. Tapi karena COVID itu jadi kayak ngebantu saya untuk ngebagi tugas kuliah, kegiatan-kegiatan kuliah, organisasi, dan juga mengajar. Sebenarnya pertama pas maba itu termotivasi sama omongan salah satu senior yang bilang bahwa organisasi itu akan nanti menghambat akademik kita gitu. Padahal kan kalau misal bisa beriringan ya kenapa tidak gitu. Kita aktif di organisasi tapi kita bisa memanage juga akademik kita. Salah satu contohnya ya dengan kita kalau misal waktunya kuliah, karena kita pertama masuk ke sini niatnya untuk kuliah, maka kuliah diutamakan. Ya organisasi kalau juga ada kegiatan dan tidak berbenturan dengan akademik, ya kita juga ikutin gitu loh. Biar balance gitu keduanya, biar kita sama-sama dapati di sana gitu. Kayak gitu sih. Terkhusus kalau untuk kuliah ya Kak, mengikuti pembelajaran dengan baik tentunya gitu Kak, tidak pernah absen kecuali emang sakit yang benar-benar sakit gitu Kak. Dan kalau misalnya di Mahasantri pun
tidak mengganggu waktu kuliah gitu Kak, karena di asrama kita belajarnya itu setelah maghrib Kak, dari setelah maghrib sampai jam 9 dan sebelum subuh Kak biasanya, dari subuh sampai jam 6:30 gitu Kak. Jadi tidak mengganggu pembelajaran dan bisa mengoptimalkan waktu dengan baik Kak, memanage waktunya gitu. Kalau untuk time management itu prioritaskan apa yang didahulukan nih, apa yang paling penting dulu. Tapi kan nggak mungkin hal itu selalu padat kan, pasti ada waktu kosong. Waktu kosong itu kita sempatkan untuk bekerja, untuk mengisi network nanti yang akan kita aksi itu setelah kuliah ini gitu kan. Jadi jangan sampai kosong. Karena kita mahasiswa kan tujuan utamanya pasti belajar gitu kan ya. Kalau misalkan udah mendekati waktu perkuliahan, ya fokusnya tetap utama perkuliahan. Kalau misalkan sekiranya udah mendekati nih, udah semester akhir tinggal nunggu nilai, kalau ada kepanitiaan nih, ikut aja gitu kan. Terus kalau ada lomba juga, biasanya lombanya tim gitu, jadi kan sama-sama lowong waktunya, jadi ikut aja. Jadi tetap akademik dulu yang diprioritasi. Kalau misalkan mengatur ya, untuk organisasi itu, kalau boleh jujur di Darussalam Islamiyah itu tidak padat dari fakultas-fakultas lain karena kita cuma jurusan satu, kemudian Dema juga ya cuma segitu ya, jadi kayak cuma lingkupnya kecil. Tapi kalau misalkan di pondoknya, saya kan itu alhamdulillah itu berkesempatan juga mengaji di Darussunnah. Nah itu sih membagi waktu antara Darussunnah dan juga UIN Jakartanya, karena kan Darussunnah itu kita wajib ngaji ya kan, jadi Adirosa itu pokoknya jadi al-ula lah di semua itu Adirosa. Dan kalau misalkan di Darussalam Islamiyahnya kan karena mungkin hanya tinggal skripsi, jadi tinggal melanjutkan gitu. Ya untuk membagi waktu tentunya kita prioritaskan terlebih dahulu mana yang jadi fokus utama dan yang belakangan gitu. Nah untuk kalau di kelas biasanya fokus ke kelas dulu gitu, ke pendidikannya dulu. Nah di saat kegiatan eksternal barulah itu waktunya kegiatan. Selanjutnya, motivasi selama ini sehingga bisa terpilih menjadi wisudawati terbaik di UIN Jakarta. Motivasinya karena saya ingin membanggakan orang tua dan keluarga, terutama buat anak-anak. Terus saya karena anak pertama untuk menjadi contoh sama adik-adik saya juga, dan suami punya pesantren. Saya sebagai ibu nyai ingin memberikan contoh yang terbaik untuk santri-santri kami para penghafal Al-Quran. Motivasi saya yang pertama yaitu ingin membanggakan kedua orang tua saya, apalagi saya anak satu-satunya, jadi saya ingin menunjukkan kepada orang tua kalau anaknya mampu dan bisa membuatnya bangga. Aku punya motivasi untuk lulus 3,5 tahun. Bahkan kalau bisa 3 tahun tapi ternyata nggak bisa. Aku menganggap bahwa aku sekarang menjadi wisudawan terbaik mungkin hadiah dari Allah buat aku juga, bisa aku kasih buat orang tua aku juga. Dan alhamdulillahnya motivasi buat yang 3,5 tahun juga terwujud, dapat juga bonusnya jadi wisudawan terbaik. Motivasinya cuman pengen bahagiain orang tua, karena aku jadi contoh buat adik-adikku juga. Kebetulan anak pertama, jadi adik-adik bakal lihat kakaknya kayak gimana gitu. Jadi karena kalau kakaknya bisa, adik-adiknya ya insya Allah bisa juga. Kalau motivasi sendiri dari saya pribadi itu, apapun tugas yang diberikan dosen, kerjakan dengan sebaik mungkin, sefleksibel mungkin. Karena tugas itu sangatlah gampang sebenarnya, karena kita kan sering malas gitu. Hindarilah kata-kata malas di diri kita, dan juga jadikanlah pribadi kita itu menjadi pribadi yang lebih berguna gitu Kak. Serta ikutilah event-event yang luar biasa, karena dengan event-event tersebut kita tuh bisa berkembang, mengenal orang, dan kita tuh tahu oh berarti di perkuliahan kita seperti ini, dengan orang luar kita seperti ini. Jadi ketika kita mencapai lulusan terbaik itu sangat mudah gitu, dengan 20 bulan aja seseorang S2 itu bisa tercapai gitu Kak. Mungkin bisa lebih cepat dari itu ketika kita lebih memfleksibelkan waktunya gitu. Ya, motivasi saya tentunya kedua orang tua ya Kak. Dengan segala pengorbanan yang sudah diberikan, saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi kedua orang tua saya.
Motivasinya itu sebenarnya dari orang tua, karena emang dari awal masuk kuliah kalau ngelihat orang lain pakai selempang kumlot tuh kayak wah tertarik gitu kan, bisa nggak ya, dan ngerasa kayaknya ini bisa deh jadi sedikit kado buat mama sama ayah, jadi ya udah terus semangat buat ngegapai itu semua, dan alhamdulillah dapat rezeki itu dan tercapai. Motivasi saya itu kedua orang tua saya, keluarga besar saya terutama, karena doa dan kerja keras dari ibu dan ayah saya itu membuat saya menjadi termotivasi untuk menjadi lulusan terbaik, untuk bisa menjadi kebanggaan di keluarga. Motivasinya ya karena orang tua mempercayakan ke sini untuk kemudian kuliah, mengejar cita-cita dan juga mencari ilmu, maka itu yang diutamakan gitu. Makanya kemudian ya kalau misal ada tugas dari dosen ya dikerjakan dengan baik, terus kemudian ya yang bersifat akademik kita kaji lebih dalam gitu, literaturnya kita baca kayak gitu. Yaitu bentuk bagaimana kita menghargai dan juga mengembalikan pada niat awal bahwa kita mencari ilmu ke sini gitu. Sehingga mungkin dari berkah dari situ kemudian dipilih salah satu menjadi wisudawan terbaik juga kayak gitu. Iya Kak, dari motivasi Ilda sendiri itu kedua orang tua terutama Kak, karena ayah dan ibu itu tidak mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan gitu Kak, karena juga ayah cuma tamatan MTS dan ibu tamatan SD gitu Kak. Jadi itu motivasi terbesar Ilda mampu untuk membangkit keluarga gitu Kak. Motivasi aku itu adalah kedua orang tua pastinya. Ya semua ini berkat doa, karena terus terang aku bisa di sini itu gara-gara umi aku tuh pas kakakku kan alumni sini, itu nunjuk kamu nanti di sini ya Dek, dan bener aku di sini dengan fakultas yang sama. Oke, motivasinya tentu semua anak pasti ingin bagiain orang tuanya gitu kan ya. Iya, bagian orang tuanya lulus cepat juga itu salah satu poinnya. Terus jadi wisudawan terbaik itu mungkin bonusnya gitu ya. Jadi ya motivasinya tetap balik lagi, oh ya udah saya harus bagian orang tua saya gitu kan. Berarti bahagianya double, ada bonusnya gitu. Yang paling besar pengaruhnya itu otomatis ibu ya. Karena kebetulan bapak udah nggak ada. Jadi ibu menjadi salah satu jadi salah satu motivator terbesar ya, ibu dan kemudian kakak-kakak yang selalu mendorong untuk memberikan sesuatu itu, ketika melakukan sesuatu ya harus yang terbaik gitu. Masya Allah. Tapi awalnya kakak berekspektasi tinggi gak bahwa kakak bakal jadi lulusan terbaik gitu? Kalau ekspektasi itu tidak pernah jadi sebenarnya sesuatu yang paling menyakitkan adalah ketika berekspektasi ya. Jadi kita tuh terhadap segala sesuatu nggak boleh berekspektasi. Kalaupun memang hasilnya itu ada dan lebih, itu berarti emang Allah kasih jalan yang terbaik bagi kita. Motivasi sebenarnya nggak ada motivasi yang kayak gimana-gimana. Yang pasti sih jalanin aja yang terbaik. Pastinya kan kalau ada melakukan yang terbaik itu pasti ada hasilnya gitu. Jadi percaya sama usaha aja. Apa harapan Anda untuk UIN Jakarta ke depannya? Harapannya untuk UIN Jakarta untuk terus maju dan mengapresiasi wisudawati terbaik, karena waktu saya S2 alhamdulillah jadi wisudawati terbaik juga, cuma belum ada konten-konten seperti ini gitu. Terutama penghargaan karena ini kan momen-momen langka dan sekali seumur hidup, agar lebih berkesan gitu. Harapan untuk UIN Jakarta yaitu supaya UIN Jakarta lebih mengapresiasi lagi, apalagi salah satunya lulusan terbaik. Sebenarnya harapanku buat UIN Jakarta, semoga UIN Jakarta menjadi terus memberikan generasi-generasi yang bagus sebagai universitas terbaik juga kan di sini. Terus semoga juga UIN Jakarta bisa menambahkan banyak prodi atau bisa juga menerima mahasiswa-mahasiswa yang jauh lebih banyak gitu. Mungkin di luar sana banyak yang mau masuk UIN Jakarta, tapi
mungkin banyak yang gak lulus karena persaingannya juga cukup ketat, itu juga bisa dibilang karena UIN Jakarta terlalu bagus gitu ya. Terus harapannya buat UIN Jakarta, semoga gedungnya makin bagus. Terus di kampus 2 juga semoga udah bisa ada liftnya. Itu buat kampusku sendiri. Terus sisanya sih mungkin bisa birokrasinya bisa diperbaikin lagi jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, gitu aja. Harapan saya untuk UIN Jakarta ke depannya, terkhusus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya harap lebih mempertimbangkan di Prodi Magister Perbankan Syariah, karena kan prodi kita 5 kali ujian ya Kak, per tahap ya. Lebih waktunya itu difleksibelkan, karena menunggu satu ujian dan ujian lainnya itu sangat lama dan sangat panjang, dan juga pergantian penguji menyebabkan banyaknya revisi bagi mahasiswa. Jadi diharapkan walaupun 5 tahap ujian itu dipersilakan, tapi waktunya lebih difleksibelkan itu, agar teman-teman yang lain juga yang lagi menempuh pendidikan mau berusaha, karena ketika lamanya ujian dan rentang pendaftaran itu membuat teman-teman saya di magister itu Kak malas untuk mendaftar gitu, malas untuk revisi, sehingga mereka itu kayak menunda-nunda dulu untuk selesai kuliahnya gitu. Ya, harapan saya semoga UIN Jakarta semakin banyak lagi mencetak generasi-generasi yang unggul, khususnya di bidang bahasa dan sastra Arab. Karena kalau boleh cerita, skripsi prodi bahasa dan sastra Arab itu kan menggunakan bahasa Arab. Dan agak miris karena dari beberapa teman saya itu masih ada yang belum bisa menguasai bahasa Arab, terutama dalam hal membaca. Semoga ke depan para lulusan bahasa Arab tidak hanya pandai dalam berkata, tapi juga pandai dalam membaca. Harapannya semoga UIN Jakarta makin bagus, entah dari bidang akademiknya, dari fasilitasnya, dari mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan jadi alumni yang unggul, pokoknya jadi kampus yang terfavorit. Harapan aku sih semoga UIN Jakarta itu bisa mencetuskan alumni-alumni yang unggul, yang siap untuk bersaing dengan universitas ternama lainnya juga. Terus harapan lainnya untuk UIN Jakarta semoga makin maju, semakin sukses. Oke, harapannya untuk UIN Jakarta ya semoga menjadi universitas yang selalu mencetak generasi-generasi emas, dan juga nggak hanya pintar secara intelektual, akan juga pintar secara spiritual gitu loh, karena kita masih ada label Islamnya di sini, sehingga Islamnya semoga tidak kemudian dikesampingkan, tapi juga itu beriringan untuk kita kerjakan dan kita laksanakan. Selama pesan dan kesan selama kuliah di UIN Jakarta, semoga UIN Jakarta memberikan generasi unggul di bidang kreativitas dan inovatif, maupun baik itu hukum Islam maupun hukum konvensional maupun pembelajaran sains dan sosial, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Harapan aku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk kampusku tercinta, semoga fasilitas yang diberikan makin baik dan bisa bertanding dengan universitas lainnya, menjadi top global. Oke, kalau kesannya baik dari teman-temannya juga suportif gitu ya, belajar ayo, lomba ayo, ikut ini ayo gitu. Dari pihak, terutama dari pihak FST-nya juga masih membantu gitu, terutama dosen-dosennya, kayak oh kamu mau ini diarahin ke sini gitu. Jadi sampai sejauh ini, sampai mau wisuda tetap terarah, walaupun kita udah lulus juga, kata Kak Prodinya kalau ada apa-apa hubungi Prodi aja gitu. Harapannya semoga UIN Jakarta menjadi kampus PTKIN yang lebih unggul lagi, kemudian mencetak para cendekiawan muslim mungkin, dan mencetak juga generasi muda yang tidak hanya bisa di umumnya tapi juga ilmu agamanya, karena ilmu agama kan penting ya bagi masyarakat. Harapannya itu dapat mengembangkan fasilitas yang lebih baik lagi, supaya dapat mengembangkan dan mendukung mahasiswa-mahasiswanya supaya bisa belajar dengan lebih baik lagi, dan nantinya itu dapat mencetak alumni-alumni yang terbaik gitu. Apa pesan dan kesan Anda selama menjadi mahasiswa di UIN Jakarta?
saat saya pertama kali masuk sekolah pasca sarjana UIN, apalagi masuk di S3 ini, banyak yang menakut-nakuti karena katanya susah masuk, susah keluar juga. Tapi kalau ada niat yang kuat dan kita mempunyai target-target ke depan, harapan-harapan dan cita-cita dengan tekad yang kuat, serta istiqomah, insya Allah akan selesai tepat waktu gitu. Jadi kita tuh mengikuti timeline waktunya, semester ini harus apa, semester ini harus apa. Jadi kita juga punya target gitu agar selesai tepat waktu. Nah, pesan dan kesan saya selama berkuliah di UIN Jakarta yaitu saya lebih menemukan teman-teman dan dosen yang lebih baik lagi. Pesan aku buat UIN Jakarta sama aja kayak tadi, semoga terus mencetak generasi-generasi emas, dosen-dosennya juga semakin unggul, jadi bisa menciptakan nuansa-nuansa yang baru di UIN Jakarta, nggak yang monoton aja misal kayak gitu. Terus juga berharap birokrasinya juga semakin bagus, jadi enggak yang sulit juga gitu, jadi selalu memberi peluang untuk mahasiswanya gitu. Terus kesannya kuliah di UIN Jakarta ini cukup menyenangkan ya, maaf. Benar, kuliah di UIN Jakarta ini cukup menyenangkan. Kebetulan aku juga anak rantau yang emang punya cita-cita buat kuliah di Jakarta, kebetulan masuknya di sini. Ngelihat anak-anak yang beraneka ragam, yang muncul dari berbagai daerah, itu bisa menyatukan kita dalam satu gedung gitu, satu UIN Jakarta gitu. Padahal kita dari situasi-situasi yang cukup berbeda gitu. Terus kesan lainnya buat dosen-dosen juga, dosen-dosen di sini cukup unggul ya, karena kita benar-benar mendapatkan ilmu yang di luar ekspektasi kita lah gitu. Jadi ketika kita belajar, dosen selalu memberikan ilmunya, pengetahuannya kepada mahasiswanya, dan tidak membiarkan mahasiswanya tuh untuk kosong aja, zonk aja gitu. Jadi dari dosennya juga udah bagus, fasilitasnya juga udah cukup bagus, sisanya sih udah aman. Good job UIN Jakarta. UIN Jakarta itu sangat bagus banget gitu Kak untuk ranah pendidikan yang telah banyak saya temui hingga saya sekarang gitu kan. UIN Jakarta itu memberikan pengajaran yang bagus untuk mahasiswanya dengan dosen-dosen yang memiliki ilmu yang mumpuni, sistem belajar yang sangat baik, dan juga banyak dosen-dosen itu mengasah kemampuan mahasiswanya dengan mengajak mahasiswanya itu dengan kerjasama untuk buat jurnal, ikut conference. Jadi kesan dan pesan saya di UIN Jakarta ini sangat luar biasa, dan kalau saya ada rezeki untuk kedepannya saya pengen lanjut S3 lagi di sini Kak, karena UIN Jakarta itu di mata saya itu sangat luar biasa gitu. Ya, pesan dan kesannya jujur UIN Syarif Hidayatul Jakarta ini di luar ekspektasi ya Kak. Jadi saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari keluarga UIN. Kemudian pesannya jangan ragu untuk kuliah di UIN Jakarta, karena dosen-dosen di UIN ini sangat berkualitas Kak. Khususnya yang jurusannya itu lintas negara gitu ya, kayak saya sastra Arab, itu juga banyak menghadirkan dosen-dosen yang lulusan-lulusan luar negeri Kak. Kesannya di UIN itu sebenarnya sekaligus jadi proses pendewasaan ya, karena awal ngira itu jurusan ada di Ciputat, tahu-tahu ada di Bojongsari, dan itu lumayan bikin mental ya gitulah, karena kan sekolah itu biasanya dekat ya dari rumah, begitu kuliah jadi kayak harus pulang pergi lumayan jauh, jadi itu juga tertantang gitu ya. Terus juga kesannya pokoknya ngerasa bangga sih udah jadi mahasiswi di salah satu kampus yang favorit di Jakarta. Kesan dan pesannya itu senang sih, senang bisa kuliah di sini. Awalnya
saya nggak pengen lah gitu kuliah di sini awalnya. Tapi rezekinya di sini, bisa mengembangkan minat di sini, mengembangkan diri di sini juga. Alhamdulillahnya rezeki saya juga dapat lulusan terbaik, jadi ada hikmahnya lah gitu. Betul. Semuanya. Kesan dan pesan dari berpikir intoleran menjadi toleran, itu kesan yang paling berkesan gitu loh. Karena memang dulu sempat fanatik beragama dan sekarang mulai mencair, mulai ya toleran gitu loh sama agama-agama yang lain. Karena itu relate juga dengan jurusan. Kesannya itu yang pertama Kak, saya sering bikin dosen tertawa Kak dengan karena saya bilang dan itu susah gitu Kak. Jadi sering bikin dosen tertawa gitu Kak. Itu kesannya ya Kak. Pesannya yang saya dapatkan di sini tuh sangat berharga ya Kak. Semoga generasi-generasi seterusnya mampu lebih baik lagi ke depannya gitu Kak. Kalau kesan aku tentu saja ya banyak sekali teman-teman yang luar biasa yang mengajarkanku akan arti dari kehidupan yang sesungguhnya yang aku tidak tahu gitu dari berbeda suku. Lalu kalau pesan aku gunakan waktu sebaik mungkin karena jangan patang dalam hal-hal yang kosong gitu, harus isi terus karena kita akan lebih jauh daripada yang santai gitu. Pesan dan kesan ya balik lagi ya, untuk kalau pesan itu kalau di UIN Jakarta itu apalagi di Darussaid Islaminya dengan bahasa Arab yang setiap harinya itu kayak kita merasa berada di Fakultas Al-Azhar ya, mungkin ya, Al-Azhar Mesir ya. Jadi emang itu sangat mendorong, apalagi dosen-dosennya pula kayak Ustadz Aib ataupun Ustadz Syairozi yang sangat-sangat memotivasi, dan itu kalau kesannya emang sangat mendorong ya, mendorong semangat gitu. Kalau pesannya intinya apa ya, apalagi ya ketika kita melakukan sesuatu intinya melakukan yang terbaik aja dan hasil serahkan kepada Allah. Untuk pesannya itu senang ya bisa belajar di sini, mendapatkan banyak pengalaman baik itu dari para ibu bapak dosen dan juga teman-teman semuanya gitu. Dan untuk pesannya semoga UIN ini dapat mencetak lulusan-lulusan yang lebih baik lagi.